Halo semuanya, hari ini mau lanjutkan lagi untuk pembacaan Romance Juli 2020. Ini untuk zodiak Aquarius. Oke, halo Aquarius. Ini pembacaan yang general ya, walaupun romance, jadi bisa resonate dan bisa enggak. Lalu energinya bisa terbalik, bisa energi kamu atau energi orang yang sedang berurusan dengan kamu, atau energinya enggak resonate sama sekali, berarti memang bukan untuk kamu. So, kamu enggak perlu untuk memaksa hal yang memang bukan untuk kamu, ya. So, kita mulai Aquarius Juli 2020. Ini kucing aku ya, lagi tidur di meja, aku biarkan aja. Dia habis mandi tadi. Okay, ada financial constraint, broken heart, wow. Dan ada rest and rejuvenation, dan ada indecision. Main energi kamu untuk Juli ini adalah indecision. Indecision adalah seseorang yang gak bisa memilih, ya, stuck, ada di ujung jalan, buntu, ya, kayak nggak ada jalan keluar selain harus memilih, tapi belum bisa memilih juga. Oke, dan ada broken heart, rest and rejuvenation, financial constraint. So aku ngeliat Aquarius di Juli 2020 ini kok butuh banget istirahat di sini. Aku ngeliat, I don't know, tapi aku ngeliat sepertinya too much, banyak banget beban yang kamu jalani, entah ada kehidupan atau finansial, dan juga masalah-masalah ini jadi overthinking, membuat kamu ngeliat lelah, exhausted, jadi kayak butuh bed rest. So, kita lihat oracle lainnya. Release your ex, wow. Energimu mirip sama Gemini ya, Aquarius. Mungkin kamu memiliki Gemini di birth chart kamu, atau memang kamu berhubungan dengan Gemini, dan Gemini berhubungan dengan Aquarius. Okay. Let go of control issue, dan ada calling in your soulmate. Dan di the bottom of the deck ada chemistry. So ada there is a strong magnetic attraction here. So dari kartu ketiga ini yang ku dapat adalah kamu ngerasa terpanggil untuk sesuatu hal di sini. Aku ngeliat hal yang nggak kamu duga-duga di sini. Dan ini berhubungan dengan mantan kamu. Kita lihat klarifikasinya. King of Stave, King of Vessel, wow. Four of Swords, wow. So aku ngelihat ini ada ngarah ke karir dan keuangan ya. Aku ngelihat
aku mencoba bisnis yang baru dan aku ngelihat ada clashing di sini, dimana aku ngelihat bisnis baru atau suatu progres baru ini, plan ini, aku bisa bilang untuk saat ini bukan saat yang tepat untuk kamu mulai, ya. Jadi apapun yang kamu mulai di masa-masa ini sulit untuk berjalan. So that's why aku ada ngerasa juga karir kamu, bisnis atau keuangan kamu cukup terganggu di sini. Dan itu juga yang membuat kamu overthinking. Nine of Wands, Knight of Wands, The Star. Wow, energi kamu banget, Aquarius. Ini ada rasa kesedihan. Aku ngerasa kamu ada sedih karena mungkin sepertinya ini energi seseorang yang single cukup lama, dan kamu ngerasa why dia till this time I still single gitu. Kenapa sampai saat ini aku masih sendiri? Dan di satu sisi kamu tahu kenapa kamu masih sendiri, karena kamu belum menemukan orang yang tepat. Ya, tapi di satu sisi di masa-masa ini kamu malah ngerasa apakah orang-orang yang selama ini aku coba hindari itu memang orang yang tepat untuk aku. Jadi ada keraguan-raguan di sini. Nine of Pentacles, Nine of Pentacles, The World. So aku bisa bilang ini benar-benar sebuah ending yang harus kamu jalani. Aku bisa bilang perasaan ini, kesakitan ini udah lama kamu rasakan, lama. Tapi energinya ini baru bakal berubah, berakhir justru saat ini. Kenapa? Karena ada control issue di sini, dimana kamu masih belum bisa benar-benar melepaskan mantan kamu. Ini energi seseorang yang menunggu, seseorang yang berharap untuk bisa kembali lagi bersama orang yang pernah ada di masa lalu. Nine of Cups, Death, wow. Six of Steps. So no wonder, nggak aneh kenapa kamu sulit untuk melepaskan mantan kamu. Kenapa? Karena memang saat kamu melepaskan dia dan mencoba untuk detach energi kamu dari hubungan ini, kamu ngerasa seperti mati. Dan kamu ngerasa dalam kamu tuh hancur banget. Kenapa begitu hancur? Karena memang di dalam kamu masih penuh dengan control issue. So that's why ada ketoksisitas di sini. Dalam diri kamu ada sesuatu yang toksik yang harus kamu buang.
Ini adalah proses detoxification. Four of Staves, the Moon, Judgment. Semakin cepat kau menerima kalau semua hal ini memang karma, ya, karma itu adalah takdir hidup yang harus kita jalani atau kontrak hidup yang harus kita jalani. Semakin cepat kamu menerimanya semakin baik. Kenapa? Karena semakin kamu menolak, semakin kamu berusaha untuk mengontrol. Aku ngeliat di sini hanya akan semakin buat kamu sakit, semakin buat kamu overthinking. So calling in your soulmate, di sini aku ngeliat kamu berusaha menarik seseorang yang pernah ada dari masa lalu kamu, dan aku bisa bilang itu salah. Kenapa? Kamu seharusnya mencoba memperbaiki diri, meningkatkan kualitas diri, dan akhirnya bakal menarik orang yang tepat, entah itu orang yang lama ataupun orang yang baru nanti. So di sini ada energi yang stuck bersama orang di masa lalu. Wow, air sign stuck banget di energi kalian stuck banget di orang masa lalu ya. Temperance, Six of Swords, Magician. Aku ngelihat moving on itu ada hal yang berat banget untuk kamu, tapi aku bisa bilang memang mau nggak mau harus kamu pilih ya, mengarah ke masa lalu dan memang mengarah ke masa depan, dan di sana nggak ada kepastian dia akan bersama atau stay di masa lalu, dan dia memang juga nggak ada di masa lalu karena memang kamu sekarang udah sama dia, kamu dan dia udah nggak bersama. Tapi aku ngeliat kamu mau nggak mau sih harus memilih ini, dan aku ngerasa ini energi ini berulang-ulang ya, mungkin energi yang pernah lama kamu udah rasakan dan sekarang terasa lagi. Aku ngeliat because kenapa, karena hal ini memang harus kamu fix. So that's why kenapa hal ini ada lagi, muncul lagi. Five of Pentacles, see, Nine of Swords, dan Six of Vessels. So ada kesakitan di dalam, ada trauma sebenarnya. Sebenarnya kamu pun gak sanggup untuk memulai suatu hubungan yang baru dengan orang yang lama ini, ya. Kamu juga gak berani. Kenapa? Karena kamu tahu kamu dan dia sebenarnya ada sesuatu yang toksik di dalamnya. So ada sesuatu yang harus disembuhkan, healing, ya. Cuman orang ini membawa kamu sampai ke arah ini, arah yang berbeda dari mantan-mantan kamu yang lain atau orang yang lain pernah bersama kamu. So that's why kenapa itu begitu berat, dan akhirnya kamu overthinking. Aku bisa bilang ini energi orang yang stres mengarah ke depresi ya. Dan di bottom of the deck ada the Lovers, sih. The Lovers ini bisa juga sebagai pilihan ya, jadi aku bisa bilang ini adalah pilihan besar di Juli ini harus kamu ambil. Dan aku bisa bilang ini mengarah, tergantung dengan pilihan kamu sendiri. Kalau kamu mau stay di sini ya sudah, nggak apa-apa. Kalau kamu enjoy dengan kesakitan ini, enjoy dengan pengharapan bersama dia, that's okay, that's fine, itu hak kamu. Tapi kalau kamu ingin memulai sesuatu yang baru dan mencoba untuk nggak lagi berusaha dengan kesakitan ini ya, dan bisa untuk lebih pasrah dengan semesta, kamu juga bakal mendapat energi yang lebih baik ke depannya. Ini semua tinggal pilihan. So that's why kenapa aku bisa bilang dari awal ini adalah energi pilihan. So kita lihat. Okay.
sebelum aku lihat pesan semesta, aku pengen ngeliat gimana energi orang yang berurusan dengan kamu ini, yang kamu pikirkan banget ini, gimana energi dia saat ini. Oke, ada flip card 2 di sini, ada Ace of Wands, Nine of Pentacles, Five of Pentacles, wow, High Priestess, dan Seven of Swords. So, sebenarnya sama-sama memiliki kesakitan dan trauma dengan hubungan sebelumnya. Dia pun masih mengingat kesakitan kamu bersama dia. Cuman aku ngeliat dia masih sering untuk deny, masih sering untuk menolak. Kalau memang dia harus healing, kalau memang dia harus fix diri dia dan dia harus mencoba at least menerima kalau memang dia pun punya andil di dalam gagalnya hubungan kalian ini. So aku bisa bilang orang ini keras kepala. Dia pun sakit, dia pun kecewa, tapi di satu sisi dia bisa untuk menutupi kesakitan dan kecewaannya, dia tinggalkan kesakitannya. Oke, dan dia berusaha bahagia dan hidup seperti gak terjadi apa-apa. Tapi di masa-masa ini, akhir-akhir ini aku ngeliat dia pun gak bisa mengontrol kesakitannya dia ini. Semuanya seperti di luar kontrolnya dia. So dia pun berurusan dengan kesakitan ini. Eight of Pentacles, bottom of the deck ada Eight of Pentacles. So aku bisa bilang ini memang masa-masa healing untuk kalian berdua, ya. Dan aku ngeliat kamu bakal mendapatkan pesan di sini. Pesan dari orang masa lalu ini, entah pesan secara fisik atau pesan secara dalam artian maksud aku online gitu ya. Karena aku ngeliat untuk membantu dia healing, sebenarnya dia memang harus bicara sama kamu. Tapi orang ini kan masih cukup deny, masih cukup menolak akan hal itu. So sebenarnya dia harus bicara memang sama kamu. Tapi dianya maju mundur meninggalkan kesakitan ini, kekecewaan ini. Ya. So pesan ini aku bisa bilang bakal lama. Mungkin bisa cepat, untuk tergantung di setiap orang, di masing-masing orang ya. Dan di sini aku bisa bilang energinya quite same ya. Energinya sama-sama untuk healing ya. Dan mengarahkan ke suatu hal yang lebih baik di sini aku ngeliat. Dan sebenarnya hubungan ini sebenarnya mengarahkan ke arah yang memang menemukan kasih sayang dan cinta sejati yang sebenarnya. Ya, sebenarnya hubungan ini memiliki kasih sayang itu, foundationnya udah dapat itu. Cuman karena di dalam diri kalian masing-masing masih banyak banget yang namanya toksisitas, dan itu yang menjadi energi yang menahan kalian berdua untuk bisa bersama. Dan aku bisa bilang ini yang bukan waktu yang tepat untuk kalian bersama. Aku ngeliat ke depannya bakal ada kesempatan, tapi cukup lama. Kenapa? Karena energi orang ini
dia masih sering menolak kan hal itu ya. Ini pesan semesta untuk kamu, ada Alchemist Herbal Kitchen dan ada Skyring Mirror atau Shadow. So dan ada Earth Grounding bottom of the deck. So aku bisa bilang pesan untuk kalian berdua atau kamu yang menonton video ini adalah untuk grounding, untuk lebih tenang, relax, dan menemukan kebahagiaan, ketenangan, dan kenyamanan itu di dalam diri sendiri, bukan di dalam hati orang lain atau di luar ya. Dan gimana caranya juga dengan cara kamu makan dan minum makanan yang sehat. Di sini aku lihat supaya kamu nggak sampai jatuh sakit. Kenapa? Karena ada energi bed rest, tadi aku bilang ada energi overthinking yang bisa buat kamu jatuh sakit, dan ada shadow di sini. So aku bisa bilang masa-masa ini memang masa kalian untuk ngelihat bayangan kalian sendiri, bayangan, bukan bayangan di cermin yang bisa aku bilang, tapi bayangan di, kalau kalian berdiri di bawah cahaya pasti ada bayangan kan. Bayangan itu entah mengarah ke kiri atau ke kanan. Di situ kamu bakal bisa untuk ngelihat diri kamu itu lebih banyak tertuju ke arah mana, arah lebih baik atau arah yang lebih buruk gitu ya. So kalau kamu ingin konseling atau personal reading, silahkan cari aku di email atau Instagram di bawah sini. Okay, I hope you can enjoy this video. Thank you so much for watching. Doa terbaikku untuk kalian semua di luar sana. Bye.